Salam, jumpa lagi bersama dengan pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tak henti-hentinya mengucap syukur karena di dalam segala situasi Tuhan tetap memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang selalu melingkupi hidup kami, baik pribadi kami, baik usaha kami, baik keluarga kami, gereja kami, semuanya dalam keadaan baik dan kami mengucap syukur. Dan kami mengucap syukur ini Tuhan kami ekspresikan dengan ketaatan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau buka mata hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk terbuka dengan berkat-berkat Tuhan. Dengan suara Tuhan, dengan sapaan Tuhan. Supaya hidup kami makin hari makin lebih baik. Hidup kami Engkau ubahkan menjadi murid Kristus yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, menyerahkan siapapun yang menyaksikan, mendengarkan. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Dan kami percaya firman-Mu itu tidak terbatas, tapi mampu melampaui segala keterbatasan alat yang kami pakai, media-media yang kami pakai, channel YouTube kami yang kami pakai. Semuanya Tuhan berkati menjadi panjangan tangan Tuhan, mengabarkan kabar baik di tengah dunia yang tidak baik-baik saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini berjudul Panggilan untuk Meneguhkan Iman. Panggilan untuk meneguhkan iman. Firman Tuhan terambil dari kitab Nabi Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 5 demikian firman Tuhan. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan kianat, dia yang belagak tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Sampai sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara, tema yang saya berikan hari ini adalah panggilan untuk meneguhkan iman. Seperti yang kita ketahui, tanggal 31 Oktober tahun 2002 yang lalu, gereja-gereja di seluruh dunia, khususnya gereja Protestan, memperingati hari reformasi gereja yang dicetuskan seorang tokoh besar, yaitu Martin Luther. Martin Luther pada tanggal 31 Oktober itu memakukan dalil-dalilnya di pintu gereja, dan disitulah bergulir menjadi sebuah momen yang luar biasa. Ada reformasi, perubahan di segala bidang, dan melalui reformasi itu juga yang dimulai dari hal-hal yang rohani, dicetuskan melalui perkara-perkara rohani, ternyata berdampak besar sampai hari ini. Oleh karena itu tidak ada salahnya dan memang seharusnya bagi gereja-gereja itu memperingati hari reformasi. Sekaligus memanggil gereja-gereja baik secara pribadi maupun lembaga, sinode-sinode,
bahkan aras teologi sekalipun dipanggil kembali untuk meneguhkan iman kembali kepada Injil Kerajaan Allah. Hal ini sangat relevan saudara-saudara apabila kita melihat pada zaman sekarang banyak gereja-gereja mulai ogah atau males ketika mereka mengabarkan firman Tuhan. Seakan-akan Injil itu tidak relevan. Injil itu sesuatu yang kuno. Injil itu sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan hari ini. Ada orang curhat bahwa ada suatu kali pendetanya itu khotbah begitu. Tetapi khotbahnya itu tidak didahului dengan membaca Alkitab. Sampai akhir tidak membaca Alkitab. Dan dia melihat jemaahnya juga ada beberapa yang malah senang begitu. Loh, ini model gereja seperti apa? Nah, ini salah satu contoh dan ini real saudara-saudara. Gereja yang seharusnya dipanggil untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Seakan-akan sekarang itu terbalik. Jadi dunia itu seakan-akan dalam tanda kutip menggarami gereja. Jadi merasuk lalu merusak sendi-sendi kehidupan bergereja. Sehingga greget di dalam hidup beribadah di dalam gereja itu sudah tidak terasa lagi. Kan sering kita dengar kan orang kalau ke gereja ya biasa saja. Kurang menarik. Kurang menyentuh. Atau kalau mau interaksi sedikit kurang kontekstual. Saudara-saudara, greget itu yang seakan-akan hari-hari ini mulai pudar di telan zaman. Nah, inilah pentingnya gereja-gereja reformasi kembali menyatakan gereja sebagai tonggak bagi pekabaran Injil. Beberapa waktu yang lalu, contoh kedua saudara-saudara, saya punya seorang sepupu dan dia dari remaja aktif di gereja. Dia pelayanan, pintar main musik, menyampaikan renungan juga bisa. Tapi dia menjadi seorang bisnismen, kemudian dia bergabung di sebuah gereja. Nah itu saudara-saudara, lama-lama gerejanya ini menurut dia rasanya itu tidak ada greget. Ibadah itu sepertinya sesuatu yang hambar. Kenapa demikian? Injil itu hanya dibacakan sementara 1-2 ayat saja. Tetapi Injil itu belum sempat dibahas di dalam mimbar, tetapi di tengah-tengah itu seringkali hamba Tuhannya bicara, oh Tuhan sudah berbicara kepada saya. Tuhan barusan berbicara kepada saya. Tuhan barusan berbicara kepada saya begini. Tidak membahas Injil, tetapi apa yang dia dengar dari Tuhan itu. Di badan itu terus terulang. Lalu dia menyatakan unek-uneknya. Dia menyatakan ketidaksenangannya, ketidaksetujuannya, dan ini nggak pantas kalau di gereja seperti ini. Ya jawaban hamba Tuhan itu ya santai saja. Kalau Bapak tidak cocok dengan penggembalaan di sini, tidak sesuai dengan ya sudah. Silahkan keluar saja gitu. Loh, seperti itu sudah, simpel saja. Tetapi ini kita memahami bahwa hari-hari ini saudara, gereja itu menghadapi masalah yang real. Di satu sisi gereja itu digencat dengan problematika yang ada bagaimana menjangkau, menggembalakan anak-anak muda yang mulai ogah-ogahan bergereja. Tetapi satu sisi gereja di dalam banyak pengajarannya mulai abai terhadap pemberitaan Injil yang khas gereja-gereja reformasi. Pemberitaan Injil yang khas menjunjung tinggi Alkitab sebagai otoritas di dalam gereja. Kalau sudah begini, saudara, jelas umat itu menjadi bimbang, umat itu menjadi bingung, dan ini juga tercermin setidaknya di dalam teks bacaan kita tadi dari Nabi Habakuk. Saudara-saudara, hari reformasi ini memanggil kita untuk punya iman yang makin tangguh di tengah dunia yang makin rapuh. Suara kenabian Habakuk juga begitu. Dia menyuarakan supaya orang-orang Israel memiliki iman yang teguh di tengah keadaan sekitar yang rapuh dengan gencar, begitu gencar orang-orang luar Israel menyerang. Tetapi Nabi Habakuk di dalam kegelapan yang dia hadapi,
Di dalam kebingungan yang dia rasakan, dia melihat bahwa di situ ada harapan, yaitu di dalam Allah saja. Saudara, mari kita perhatikan secara mendalam apa yang dikatakan oleh Nabi Habakuk sesuai perikop yang sudah kita baca tadi. Saudara, kita melihat di sini Habakuk ada seorang nabi kecil yang diutus Tuhan. Nabi kecil tetapi dia berdampak besar bagi bangsa Israel. Dan kita harus memahami di sini juga bahwa pada waktu itu situasinya kenapa Habakuk itu bingung gitu ya. Karena begini ya, orang Israel itu dihukum Tuhan, tetapi cara Tuhan menghukum ini aneh. Kenapa aneh? Tuhan itu menghukum Israel melalui bangsa kafir begitu. Bangsa yang dicela Tuhan, bangsa yang dikutuk Tuhan, yaitu bangsa Kasdim itu dipakai Tuhan untuk menghukum Israel. Loh ini kan terbalik begitu. Harusnya Israel dipakai Tuhan untuk menyatakan keadilan bagi bangsa lain. Tetapi ini justru terbalik. Tuhan menyatakan keadilan bagi Israel melalui bangsa lain, saudara-saudara. Ini menjadi sebuah ironi sekaligus tragedi di dalam pelayanan Nabi Habakuk ini. Dan ini benar-benar memunculkan sebuah kebingungan bagi Habakuk. Di dalam kebingungannya, Habakuk tidak diam, tetapi dia menyatakan secara lantang dengan mengatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pertanyaanku. Saudara-saudara, perhatikan di sini dia berdiri menandakan bahwa dia itu selalu siap siaga. Habakuk selalu siap siaga. Dia waspada. Berdiri di tempat pengintaian berarti apapun gerak-gerik yang terjadi di situ tidak pernah lepas dari pantauan Habakuk. Jadi dia siaga, dalam kesiagaannya itu dia selalu memantau. Ada sedikit gerakan selalu dipantau. Ada sedikit perubahan-perubahan yang ada selalu dipantau. Kemudian apa yang dilakukan? Dia berdiri tegak di menara. Di menara itu bukan tempatnya orang untuk santai. Di menara itu bukan tempatnya untuk orang itu tidur-tiduran. Di menara itu bukan tempatnya orang untuk ngopi atau makan kacang ngobrol-ngobrol. Bukan. Menara itu tempat yang sangat serius. Menara itu ada pertaruhan hidup yang mati bagi banyak orang. Bahkan satu bangsa yang besar. Kadang-kadang hidupnya itu sangat ditentukan oleh 1-2 orang yang ada di menara itu. Kalau yang ada di menara itu lengah, hancurlah bangsa itu. Tetapi kalau di dalam menara itu waspada, maka bangsa itu pun akan jaya. Saudara-saudara, Habakuk di sini menunjukkan jati dirinya sebagai seorang nabi sejati. Di dalam kegalauan yang dia alami, di dalam kebingungan yang dia rasakan, di dalam ketidakpastian yang dia hadapi, ketidakpastian yang dia alami, dia tetap berdiri siaga, mengamati setiap jawaban Tuhan, dan dia berdiri tegak di menara, menantikan jawaban Tuhan. Inilah sesuatu yang luar biasa, yang harus menjadi teladan bagi gereja-gereja hari ini. Saudara-saudara, di dunia sana punya agenda khusus untuk merusak gereja. Di dunia sana banyak orang-orang yang mencemooh, tidak suka. Bahkan punya agenda menghancurkan, merusak gereja-gereja Tuhan. Tetapi kita harus lihat Habakuk ini. Dia berdiri waspada. Dia mengintai dengan tekun. Saudara-saudara, orang yang berdiri di menara itu adalah panggilan kita. Kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai orang-orang Kristen, di hari reformasi ini kita dipanggil untuk orang-orang yang berdiri di menara itu. Ngapain di menara itu? Kita menjadi orang-orang yang siaga. Siaga terhadap jawaban Tuhan.
siaga terhadap sapaan Tuhan, siaga terhadap penghiburan janji Tuhan, terhadap berkat Tuhan, dan kita itu siaga terhadap tanda bahaya yang diberikan Tuhan itu. Saudara-saudara, pasca pandemi, tanda bahaya pun itu sebenarnya semakin kencang. Tetapi banyak orang mulai apatis dengan hal-hal itu. Kita harus menanti dengan setia di hadapan Tuhan. Di ayat 4 dilanjutkan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi orang yang setia itulah yang hidup. Orang yang gak setia ya gak hidup. Orang yang membusungkan dada, tinggi hati, sombong, nggak hidup. Orang yang sombong itu tidak perlu dihancurkan, dia akan hancur sendiri. Disinilah yang membedakan antara Habakuk dengan golongan yang lain. Kalau orang Israel mereka membusungkan dada di hadapan Tuhan, maka Tuhan menghukum dengan bangsa Kasdim. Tetapi Habakuk di sini dia berdiri menjadi penjaga Israel. Dia merendahkan diri dan melihat janji-janji Tuhan dengan setia. Disinilah kita harus meneladani, kita baik sebagai gereja, baik secara pribadi, kita harus meneladani sikap Habakuk ini. Dia berdiri, dia itu waspada, siap sedia, selalu berada di tempat pengintaian, dia tekun mengamati setiap perubahan, dia mengamati situasi yang ada, dan di sini juga dia tegak berdiri di menara, apapun yang terjadi, semuanya itu terdeteksi di dalam menara itu. Saudara, baik maukah kita itu menjadi orang-orang seperti Habakuk? Orang yang selalu teguh berdiri di dalam iman. Orang yang teguh berdiri memegang Injil Kerajaan Allah. Inilah yang membuat kita itu hidup. Inilah yang membuat gereja kita itu hidup. Inilah yang membuat kehidupan kita itu menjadi bahagia. Tidak hambar, tidak tanpa makna, tidak sia-sia. Dan inilah menjadi panggilan kita, menjadi orang-orang percaya. Ayat 4 ini, saudara-saudara, yang dikatakan, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Itu dikutip oleh Rasul Paulus di dalam Roma, pasal 1 ayat 17. Paulus mengutip Habakuk ini ditujukan kepada orang-orang Roma. Orang Roma pada waktu itu hidupnya juga enggak karu-karuan. Saudara, kalau melihat gaya hidup orang Romawi, saudara-saudara, yang enggak jauh beda dengan gaya hidup sekarang, ya. Istilahnya maaf kata ya. Manusia itu dia akan berulah seperti binatang, begitu. Oleh karena itu Rasul Paulus memberikan sebuah ungkapan yang luar biasa yang dikutip oleh Nabi Habakuk menjadi nats pembimbing hari ini, dan ini juga dikutip oleh Martin Luther, bahwa kita itu hidup bukan berdasarkan kesenangan, tetapi kita itu hidup berdasarkan iman. Hidup oleh percayanya. Jadi iman itulah yang membuat kita hidup. Karena iman itulah kita bisa menghidupi, banyak orang menghidupi kehidupan itu sendiri, dan hidup oleh iman itu memperkaya kehidupan orang lain. Saudara-saudara, sebagai penutup kita boleh bertanya kepada diri sendiri. Kita ini hidup oleh apa? Apakah kita itu hidup oleh iman atau bukan iman? Kalau kita hidup oleh iman berarti jelas firman Tuhan ini, saudara. Firman Tuhan inilah yang selalu menginspirasi, memberikan gairah hidup kita setiap hari. Itulah yang disebut dengan hidup oleh iman. Tetapi kalau hidup bukan oleh iman, didasari dengan berbagai macam di luar firman Tuhan. Ada orang yang hidup berdasarkan jasa. Setidaknya itu yang dilihat oleh Martin Luther. Bahwa pada waktu itu orang itu kalau mau masuk surga itu berdasarkan sumbangan yang diberikan kepada gereja. Seberapa gereja diberikan sumbangan itu, nah itu akan memberikan sumbangsih nanti di surga. Saudaranya akan hidup masuk surga. Gitu.
Tetapi secara umum kan begitu kan. Banyak orang meyakini bahwa orang itu hidup berdasarkan jasa-jasanya. Enggak, saudara. Kadang kita ngasih sesuatu belum tentu kita dibalas baik kok. Kita memberikan susu belum tentu kita dibalas susu, dibalas air tuba banyak. Jadi jelas orang itu hidup bukan dari jasanya. Justru jasa itu membelenggu. Justru di dalam banyak kasus di gereja-gereja, banyak orang yang berjasa itu mintanya justru berkuasa. Jadi jelas jasa itu tidak menghidupi. Tetapi iman itulah yang menghidupi. Atau kita hidup oleh kesenangan. Hidup untuk senang-senang. Yang penting apapun bentuk kehidupannya itu. Yang penting di situ ada kesenangan. Entah di gereja, di luar gereja, entah itu perkara rohani. Yang penting senang. Kalau nggak senang ya sudah usah, nggak hidup saya. Ada orang seperti itu. Nah inilah yang disisipkan oleh dunia hari-hari ini. Dunia hari-hari ini seperti yang saya katakan. Mulai punya agenda khusus untuk menghancurkan gereja. Misalnya ya, mengganti hari-hari perayaan gereja itu dengan hal-hal yang baru. Misalnya ini ya, ada satu festival gereja, namanya itu Mardi Gras. Itu ada festival ucapan syukur di gereja-gereja. Ya, sekarang nggak ada, diganti lagi itu Mardi Gras. Diganti dengan ya Gepret Parade. Waduh ya. Jadi setiap bulan Juni itu Mampering itu diganti seperti itu. Ya. Satu lagi seperti ini, Hari Reformasi. Hari Reformasi tanggal 31 Oktober disisipi lagi juga dengan Hari Raya Halloween gitu ya. Jadi orang itu seakan terbelah. Kalau orang suruh milih kamu ikut perayaan Halloween atau perayaan Hari Reformasi gereja, pasti Halloween. Kalau orang itu tujuannya hidup senang, ya mengerikan saudara-saudara. Kadang-kadang ketika saya bercermin dengan tragedi di Korea, kapan hari saudara? Tanggal 31 Oktober tahun 2002 yang lalu ada perayaan Halloween yang luar biasa. Begitu ramai terjadi di kota Itaewon itu ya. Dan itu sangat ramai. Di luar ekspektasi peserta yang belum membludak. Itu nggak ada 2 kali lapangan sepak bola katanya. Tetapi yang berkunjung itu lebih dari 100.000 orang. Di dalam mereka bersenang-senang, saudara. Justru disitulah mereka menemukan petaka. Terjadi banyak orang berdesak-desakan, gak bisa napas, tidak ada yang bisa menolong. Akhirnya 153 orang meninggal. Saudara-saudara, inilah kalau orang itu hidup berdasarkan kesenangan. Pasti hidupnya juga akan menemui sesuatu yang tidak menyenangkan. Ingat saudara-saudara, dunia sana ingin merusak gereja. Tugas kita hari ini adalah meneguhkan panggilan untuk tetap punya iman, menghidupi iman di dalam Injil itu. Saudara-saudara, apapun masalah yang kita alami hari ini, jangan pernah bergoyang, bergeser, beranjak dari iman kita kepada Kristus. Ingat, bapak-bapak gereja, bapak-bapak orang beriman, para rasul, serta tegas menegaskan kepada kita bahwa kita itu hidup oleh iman, bukan hidup yang lain. Kita hidup oleh iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Disitulah kita itu semakin diingatkan bahwa kita itu hanya oleh iman, hanya oleh anugerah, hanya dengan Alkitab kita hidup dan kita menghidupi iman itu bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah yang menguatkan kehidupan kita hari lepas hari. Itulah yang meneguhkan iman kita di tengah dunia yang rapuh ini. Amin.